teman-teman semua, perkenalkan saya Enci Raishendra Safitri dengan NPM 2351023. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dari Universitas Internasional Batam. Pada hari ini, saya akan menemani kalian semua untuk membahas sebuah topik yang sangat penting, sangat relevan dan pastinya sangat menarik, yaitu hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari pemenuhan ujian tengah semester saya dalam mata kuliah hak kekayaan intelektual. Nah, teman-teman, kalian pernah nggak sih kayak ngalamin atau dengar cerita kayak gini? Misalnya nih, kita udah begadang nggak tidur, capek-capek bikin desain logo, nulis lagu, bikin konten unik, atau bahkan menciptakan teknologi yang baru. Tapi, tiba-tiba karya kita tersebut dipakai orang lain tanpa izin. Lebih parah lagi, orang itu malah udah daftarin duluan. Jadi, secara hukum, mereka lah pemilik sahnya, bukan kita yang bikin. Duh, sakit nggak sih kalau kita mengalami hal yang serupa? Nah, dari situlah pentingnya kita memahami dan mengenal hak kekayaan intelektual atau HKI agar karya-karya kita ini nggak dicuri, nggak disalahgunakan, atau diakui oleh orang lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu kekayaan intelektual dan hak kekayaan intelektual. Apa sih perbedaannya? Nah, kekayaan intelektual adalah segala bentuk kekayaan yang berasal dari hasil olah pikir manusia. Ini bisa berupa sebuah ide, ciptaan, inovasi, desain, segala hal yang lahir dari kreativitas serta intelektualitas dari manusia, yang tentu saja memiliki nilai ekonomi. Sementara itu, hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak ekseklusif yang diberikan oleh negara kepada individu atau kelompok atas hasil karya intelektualnya. Jadi ketika kamu menciptakan sebuah sesuatu yang original, kamu punya hak hukum untuk melindungi, mengendalikan, dan mendapatkan manfaat ekonomi dari karya tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih tujuan dari pendaftaran hak kekayaan intelektual. Tujuan utamanya tentu saja adalah memberi perlindungan hukum bagi pemilik karya agar ide-ide kreatif dan inovatif mereka nggak disalahgunakan atau bahkan diklaim oleh orang lain. Selain itu, dengan mendaftarkan HKI, kamu akan memperoleh hak ekseklusif, yang artinya hanya kamu yang berhak menggunakan, mereproduksi atau memproduksi, memperbanyak atau menjual karya tersebut. Apa sih hak eksklusif ini? Nah, hak eksklusif adalah hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau pemilik hak kekayaan intelektual. Jadi, dalam hak eksklusif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hak moral. Apa sih hak moral itu? Hak moral adalah hak yang melekat secara pribadi kepada pencipta, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta karya tersebut. Hak ini tidak bisa dialihkan dan berlaku seumur hidup, serta tetap dilindungi meskipun hak ekonominya berpindah. Misalnya nih, dalam lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, nama W.R. Supratman selalu dicantumkan sebagai penciptanya. Itu adalah contoh nyata dari hak moral. Yang kedua adalah hak ekonomi. Apa sih hak ekonomi ini? Ini adalah hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya ciptaannya. Contohnya nih, kamu menciptakan lagu, lalu mengunggahnya ke Spotify, lalu menjual ke label musik. Ketika lagu tersebut diputar atau dijual, kamu mendapatkan royalti. Nah, itu tuh yang disebut sebagai hak ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Secara umum, hak kekayaan intelektual ini dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama ada hak cipta atau copyright, yang kedua ada hak kekayaan intelektual industri. Apa sih bedanya? Hak cipta ini dia melindungi karya-karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, seperti lagu, buku, film, lukisan, fotografi, artikel, skripsi, dan yang lainnya. Yang menarik, hak cipta ini tuh muncul secara otomatis begitu karya tersebut dituangkan dalam bentuk nyata. Jadi tanpa perlu adanya pendaftaran terlebih dahulu. Sedangkan kalau hak kekayaan intelektual industri, dia itu melindungi karya-karya di bidang komersial dan teknis. Seperti misalnya merek dagang, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Jadi, untuk mendapatkan perlindungan, pemilik itu harus mendaftarkan secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Dan sistemnya ini menganut prinsip first to file. Siapa yang daftar duluan, maka dialah yang sah di mata hukum.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 4 objek dalam hak kekayaan intelektual industri. Jadi yang pertama ada yang namanya merek. Jadi, merek adalah tanda yang bisa berupa kata, gambar, logo, angka, huruf, warna, atau kombinasi dari semuanya yang digunakan oleh pelaku usaha untuk membedakan produknya dari produk yang lain. Misalnya nih, contohnya kayak logo Nike. Dia itu dengan simbol centang sekilas sederhana kan, tapi sebenarnya nilainya itu bisa triliunan rupiah karena terdaftar dalam sebagai merek. Nah, yang kedua itu adalah paten. Jadi paten ini hak ekseklusif yang diberikan kepada penemu atas invensi atau penemuan baru di bidang teknologi, baik berupa produk maupun proses. Misalnya nih, kamu menciptakan mesin yang bisa mendaur ulang plastik nih secara otomatis. Nah, penemuan itu tuh bisa dipatenkan agar orang lain tidak menirunya tanpa izin. Yang ketiga ada desain industri. Jadi desain industri ini melindungi tampilan suatu luar produk yang punya nilai estetika dan bisa menjadi diproduksi massal. Misalnya kayak bentuk parfum atau bentuk kursi atau misalnya snack gitulah. Yang keempat itu ada rahasia dagang. Jadi rahasia dagang ini informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya, seperti resep, formula, metode produksi atau strategi pemasaran. Contoh yang paling terkenal nih kayaknya misalnya nih kayak resep Coca-Cola yang nggak pernah dipublikasikan sampai sekarang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi dalam pelindungan kekayaan intelektual. Teman-teman, meskipun pelindungan HK itu penting banget, tapi di lapangan ada banyak tantangan yang bikin pelaksanaannya nggak semudah di dalam teori loh. Jadi, beberapa tantangan yang sering kali terjadi antara lain yang pertama, kurangnya edukasi dan literasi hukum. Banyaknya kreator, terutama UMKM dan anak muda, belum paham cara melindungi karyanya secara hukum. Bahkan banyak yang belum tahu kalau karya mereka bisa dilindungi dan seharusnya dilindungi. Yang kedua adalah biaya pendaftaran yang tidak ramah UMKM. Beberapa jenis HKI seperti paten atau merek internasional masih dirasa mahal dan rumit untuk di kalangan usaha kecil. Yang ketiga adalah lemahnya penegakan hukum. Banyaknya pelanggaran HKI seperti pembajakan dan juga pemalsuan merek tidak ditindak tegas, bahkan kadang dianggap hal yang biasa. Yang keempat adalah sistem first to file. Bisa disalahgunakan. Jadi dalam sistem ini siapa yang cepat dia yang dapat, tapi hal ini sering disalahgunakan oleh orang yang mendaftarkan duluan tanpa benar-benar menggunakan atau memiliki hak atas merek atau karyanya itu. Selanjutnya adalah kurangnya proteksi terhadap merek asing yang sudah terkenal. Nah, dalam hal ini contohnya bisa kalian lihat dalam contoh kasus yang akan saya jelaskan. Jadi, contoh kasusnya ini merupakan contoh kasus yang nyata, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 273K garing PDT Sus strip HKI garing 2016, kasus merek Wax. Kasus ini melibatkan pakaian asal Prancis bernama Wax yang sudah terdaftar sejak tahun 2006 di 21 negara termasuk Prancis. Perusahaan pemiliknya Neo Solution Sar. Dia itu berencana memperluas bisnisnya ke Indonesia. Tapi mereka malah mendapati bahwa merek Wax sudah terlebih dahulu didaftarkan di Indonesia pada 2008 oleh orang lain, yaitu oleh Bart Nicholas Cloud. Dan yang lebih parahnya, merek itu tidak digunakan secara aktif di Indonesia. Penggugat lalu mengajukan gugatan penghapusan karena merek itu tidak digunakan selama lebih dari 3 tahun berturut-turut. Sesuai dengan pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Merek, tapi sayangnya, Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut karena menilai bahwa penggugat tidak terdaftar secara resmi di Indonesia dan bukan pihak yang berkepentingan menurut hukum nasional. Selanjutnya adalah apa pelajaran dari kasus ini? Jadi, meski pemilik asli Wax sudah punya merek itu di luar negeri dan secara nyata ingin berbisnis di Indonesia, ketidaksesuaian administrasi dan kurangnya harmonisasi hukum internasional dengan hukum nasional Indonesia membuat perlindungannya lemah. Selanjutnya adalah dampak pelindungan dari kekayaan intelektual terhadap inovasi dan ekonomi kreatif. Bayangin kalau misalnya kamu itu desainer logo, atau musik, atau pembuat aplikasi. Kalau nggak ada pelindungan hukum, lalu karyamu dicuri, kamu pasti nggak akan bersemangat karya lagi kan? Nah, disinilah peran penting HKI dalam mendorong inovasi dan ekonomi kreatif. Yang pertama, HKI memberikan rasa aman bagi kreator dan penemu untuk terus menghasilkan karya baru. Yang kedua, HKI menarik investor karena ada kepastian hukum. Yang ketiga, HKI juga membantu pelaku UMKM mengangkat nilai jual produk, misalnya lewat merek dagang dan desain kemasan yang unik. Yang keempat, yang paling besar, sektor ekonomi kreatif jadi penyumbang signifikan bagi PDB negara.
Selanjutnya adalah analisis dan rekomendasi bagaimana pelindungan KI bisa ditingkatkan. Sebagai mahasiswa hukum dan bagian dari generasi inovator, kita juga harus ikut berpikir kritis. Berikut ini adalah rekomendasi saya secara pribadi. Yang pertama, kita dapat melakukan revisi regulasi untuk mengakomodasi kasus merek asing. Dalam kasus WEX menunjukkan perlunya harmonisasi antara undang-undang dalam negeri dan konvensi internasional, seperti Paris Convention. Indonesia harus lebih akomodatif terhadap merek asing yang sudah terkenal dan digunakan secara internasional. Apalagi jika merek itu tidak dipakai secara aktif oleh pihak yang mendaftarkannya di Indonesia. Yang kedua adalah kita dapat melakukan sosialisasi dan edukasi HKI ke kalangan UMKM dan pelajar. Pemerintah dan DJKI harus aktif masuk ke kampus-kampus, sekolah, dan komunitas kreatif untuk mengenalkan pentingnya mendaftarkan HKI sejak dini. Yang ketiga adalah penguatan penegakan hukum. Aparat harus diberi kapasitas dan pemahaman lebih tentang pelanggaran HKI agar bisa memproses kasus lebih cepat dan memberikan efek jera bagi pelanggar. Yang keempat adalah digitalisasi dan simplifikasi sistem pendaftaran. Pendaftaran HKI harus dibuat lebih sederhana, murah, dan cepat, khususnya bagi pelaku UMKM. Sistem online DJKI juga bisa dikembangkan jadi lebih user-friendly dan transparan. Yang kelima adalah peluasan program insentif pemerintah bisa memberikan subsidi pendaftaran HKI untuk UMKM, serta penghargaan bagi inovator lokal yang berhasil mendaftarkan dan memanfaatkan kekayaan intelektualnya secara produktif. Jadi teman-teman, HKI itu bukan cuma urusan hak milik, tapi menyangkut perlindungan terhadap ide, keadilan bagi kreator, dan kekuatan ekonomi nasional. Dari tadi kita sudah membahas jenis-jenis HKI, tantangan pelindungan HKI, kasus nyata merek WEX, dampak terhadap inovasi dan ekonomi, dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem. Jadi, yuk kita mulai lindungi karya kita, hargai ide orang lain, dan dorong terciptanya ekosistem yang kreatif, yang adil, dan berdaya saing. Terima kasih, dan sampai jumpa semuanya.